Materi Geografi SMA kelas 10 semester 2. Bab 2, Dinamika Atmosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Nah, pertemuan kelima kali ini kita bakal membahas tentang pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Perubahan iklim adalah suatu perubahan unsur-unsur iklim yang memiliki kecenderungan naik atau turun secara nyata. Perubahan iklim secara global disebabkan oleh karena meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Materi yang menyinari bumi juga menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer, sehingga udara bersuhu nyaman bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, jika atmosfer bumi itu dijejali terus oleh gas, maka bisa terjadilah efek selimut seperti yang terjadi pada rumah kaca. Nah, radiasi panas bumi yang lepas ke udara ditahan oleh selimut gas sehingga suhu mengalami kenaikan dan menjadi panas. Semakin banyak gas yang dilepas, maka semakin tebal pula selimut bumi dan panas pula suhu bumi. Nah, ini adalah dampak perubahan iklim global. Yang pertama, mencari bongkahan es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Terus yang kedua, badai akan lebih sering terjadi. Nah, yang ketiga, air laut naik. Jika air laut naik, maka akan menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut yang menimbulkan banjir di daratan rendah. Nah, kalau sama di Indonesia itu seperti pantai utara Pulau Jawa, dataran rendah Sumatera bagian timur, dan Kalimantan bagian selatan, dan lain-lain. Dampak yang keempat, produksi bahan pangan terhambat. Nah, dampak yang kelima, resiko banjir seperti di daerah pantai, laut, dan daerah lainnya itu bakal terjadi resiko banjir yang lebih tinggi di daerah tersebut. Nah, untuk dampak berikutnya yaitu pengiriman barang distribusi yang menggunakan transportasi laut tuh bakal keganggu banget ya. Terus dampak yang berikutnya nih, tempat pariwisata atau objek wisata akan mengalami kerusakan. Dan berikutnya, dampak berikutnya yaitu dengan adanya perubahan iklim bisa menyebabkan dampak serius pada pertanian, kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya. Dan dampak yang ke-9 yaitu meningkatnya risiko kebakaran hutan. Dan dampak yang terakhir nih, terjadinya El Nino dan La Nina. Pada tahu nggak sih El Nino itu apa dan La Nina itu apa? Nah, El Nino itu adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Nah, kalau menurut bahasa setempat itu El Nino tuh berarti bayi laki-laki. Kenapa bisa disebut dengan bayi laki-laki? Karena muncul pada akhir Desember atau sekitar hari Natal. Nah, kalau berikutnya itu adalah La Nina. La Nina ini tuh merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina merupakan peristiwa yang dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali menjadi semula atau dingin. Dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Nah, dengan kata lain itu La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya gejala El Nino. Nah, kalau La Nina ini menurut penduduk lokal itu berarti bayi perempuan. Nah, ini adalah gambar dari El Nino dan La Nina. Nah, berikutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan daratan rendah. Maksudnya dan daratan bumi. Nah, jika semakin banyaknya konsentrasi gas di atmosfer, maka dapat mengakibatkan rumah kaca. Nah, penyebab pemanasan global itu sebagian besar dari panas ini tuh bisa menjadi radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Tapi sebagian panas tuh bakal tetap terperangkap di atmosfer bumi.
Nah, akibatnya menumpuknya jumlah gas rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini dapat mengakibatkan banyaknya panas yang terperangkap di bawahnya. Nah, dampak pemanasan global. Yang pertama tuh perubahan cuaca. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Dan yang ketiga, perubahan jumlah dan pola presipitasi. Dan yang keempat, pertanian. Dan yang kelima, hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah cara pengendalian pemanasan global. Yang pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut dengan menghilangkan karbon. Nah, yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, kerjasama internasional mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Nah, untuk materi dan UKBM-nya ada di situ ya. Jangan lupa untuk diklik dan dikerjakan UKBM-nya. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Bye-bye.